Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Baihaqi. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara Informatika di jurusan Sistem Informasi dengan NIM 19220916. Kali ini saya akan menjelaskan tentang NUSOP atau NUSOAP dan cara mengimplementasikannya dalam proyek kita. Pertama, kita perlu memahami apa itu NUSOP. SOAP adalah library PHP yang memungkinkan kita untuk membuat web service menggunakan protokol SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP ini adalah protokol berbasis XML yang digunakan untuk bertukar informasi di antara komputer atau aplikasi yang berbeda melalui jaringan. Biasanya, cara informasinya itu menggunakan HTTP. Dengan menggunakan NuSOAP, kita bisa membuat SOAP client maupun SOAP server untuk saling berkomunikasi melalui web service. Nah, NuSOAP ini berguna dalam skenario di mana aplikasi perlu berkomunikasi atau bertukar data dengan aplikasi lain secara terstruktur dan aman. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu SOAP. SOAP adalah salah satu metode standar untuk berkomunikasi di antara dua sistem melalui jaringan, dan data yang dikirimkan menggunakan format XML. Sedangkan web service adalah layanan yang berjalan di web server dan dengan menggunakan SOAP, kita bisa meminta layanan tersebut melalui jaringan dan menerima responnya. Dalam implementasinya, node SOAP itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu node server dan SOAP client. SOAP server akan bertindak sebagai penyedia layanan yang menangani permintaan dari klien. Sedangkan SOAP client yang bertindak sebagai pemohon layanan mengirim permintaan ke server dan menunggu respon. Pada tutorial kali ini, saya akan membuat implementasi sederhana dari kedua peran tersebut. Pertama, kita ke website NuSOAP-nya. Linknya adalah ini. Lalu kita download. Di sini saya sudah download. Hasil downloadnya adalah file zip yang akan berisi folder lib seperti ini. Kita masukkan ke dalam htdoc exam kita. Lalu dari sini kita akan buka Visual Studio Code. Pastikan di folder lib ini ada file dengan nama nusop.php. Lalu pertama kita buat untuk klien 1 dan untuk server 1. Saya akan jelaskan kodenya untuk klien terlebih dahulu. Untuk server terlebih dahulu. Pertama kita panggil si nusop-nya ini, nusop.php-nya. Lalu kita buat servernya dan kita konfigurasi WSDL-nya seperti ini. Lalu kita buat fungsi-fungsi apa aja yang akan disediakan oleh si server. Contohnya ini saya membuat ada fungsi jumlahkan dan fungsi kurangkan. Di sini kita register dua fungsi tersebut dan juga kita buat fungsinya di bawah. Ini adalah fungsi sederhana di mana hanya untuk mengurangkan dan menjumlahkan suatu bilangan. Lalu di sini kita tangani nusopnya seperti ini konfigurasinya. Lalu untuk file client, pertama kita panggil nusop client-nya, kita menggunakan localhost dan arahkan instance client-nya ini ke server.php-nya dengan query WSDL. Lalu kita bisa buat variabel, karena di variabel server ini saya menerima dua variabel atau dua parameter, yaitu A dan B. Seperti di fungsi ini juga menerima A dan B. Kita buat dua bilangan di dalam klien ini yang merepresentasikan A dan B itu, yaitu bilangan 1, 10, dan bilangan 2 itu adalah 5. Lalu kita masing-masing kita panggil fungsi yang ada di server, yaitu jumlahkan dan kurangkan seperti di bawah. Lalu kita hasilnya akan kita handle di bawahnya. Ketika seperti ini, ketika kliennya itu fault, berarti dia bakal mengirimkan respon fault. Lalu, tapi ketika dia berhasil, kita bakal get dulu. Ketika ada error, kita bakal
print error-nya menggunakan echo, tapi ketika tidak error, kita akan tambahkan hasil penjumlahannya. Seperti saya akan demonstrasikan misalnya gimana menggunakan exam sebagai web servernya. Sudah berjalan, kita buka. Sampelnya nih, di sini akan ada dua file, client dan server. Pertama kita buka servernya. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada 3 function, hello, jumlahkan, dan kurangkan. Sama seperti di sini, kita mendaftarkan 3 service, yaitu hello, jumlahkan, dan kurangkan. Sekarang kita buka client-nya. Dan ini adalah jumlah atau hasil dari penjumlahan dan pengurangan seperti yang ada di file client. Itu berarti Nusop kita sudah berjalan dengan benar. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.